Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita boleh ada di hari ini untuk melaksanakan ibadah di tengah keluarga kita masing-masing di Jemaat GKI Federal Sasempan, Kamis 11 Juni tahun 2020 di hari ke-163. Marilah saya menjemput kita semua berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya dengan menyanyi dari rohani nomor 74 pada baitnya yang pertama. Kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Hai Kristen, nyanyilah, sucikan hari ini, bersuka-sukaan melihat tanda ini. Roh Allahmu kudus, lengkapkan laskarnya, kiranya kuasa roh di sini nyatalah. Mari kita berdoa. Ibadah yang kami laksanakan di malam ini di Jemaat GKI Federal Sasempan kami boleh alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kita kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuliakannya dengan rohani 74 tadi, baitnya yang kedua. Menurut janjimu, beri kami hidup pula, dan oleh Roh Kudus dijadikan semula. Beri kami pun penuh percaya yang benar, anggota tubuhmu yang hidupnya segar. Kita akan membaca firman Tuhan. Terdapat dalam dua pembacaan. Yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1-3, dan pembacaan yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya memohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, karena kami akan merenungkan firman-Mu, tapi kami sadari kami adalah orang-orang yang berdosa. Sucikan, kuduskan, layakkan, dan berkati kami supaya firman-Mu yang kami pelajari, kami dapat melakukannya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dan melayakkan kami hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur, serta menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Pembacaan yang pertama dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-3, perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pembacaan yang kedua dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-5, perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran Tuhan, memelihara serta memperlakukan kebenaran itu dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom, selamat malam. Tema kita di malam ini pengakuan iman rasuli yang berbicara tentang Allah dan Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, namun kita juga akan melihat dalam bentuk penjelasan tentang pengakuan iman rasuli, dari penjelasan tentang siapa Allah,
siapa Tuhan Yesus dan siapa Roh Kudus. Malam ini kita hanya berbicara poin siapa itu Allah dan siapa itu Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita akan melihatnya di slide yang ada di depan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat di materi kita di slide yang ada. Kemarin kita berbicara tentang Trinitas dalam pengakuan iman Athanasius. Hari ini kita akan berbicara dari pengakuan iman Rasuli dan Nisia Konstantinopel. Karena itu ada 12 bab pengakuan iman Rasuli, dalam bahasa Latin Symbolum Apostolucum, dibacakan dalam gereja-gereja Roma, Katolik dan juga Protestan sampai sekarang. Pengakuan iman ini juga ditetapkan dalam liturgi GKI sejak tahun 1956 ketika GKI berdiri dan disahkan menjadi gereja GKI di Tanah Papua. Kita melihat apa yang penting di dalam pengakuan iman. Yang pertama, poin tentang Allah. Siapa itu Allah? Kita akan melihat Allah adalah, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Ini adalah suatu pernyataan kepada dunia bahwa orang percaya dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Dialah yang menciptakan, menyediakan langit dan bumi. Dialah Allah satu-satunya yang Maha Kuasa, tidak ada yang lain. Dalam pengakuan tersebut terkandung makna bahwa seluruh hidup manusia dan seanteronya ada dalam genggaman tangan Allah. Karena Dia Maha Kuasa atas segalanya, seluruh pergumulan dan masalah dapat disampaikan dan diselesaikan oleh Allah karena Dia Bapa kita. Segala sesuatu berasal daripadanya, karena Dialah Halik langit dan bumi, maka manusia harus berterima kasih dan mengembalikan syukur kepadanya. Jadi dari 12 bab tentang pengakuan iman Rasuli, Nisia Konstantinopel dan Athanasius, kita lihat poin yang pertama, bab yang pertama berbicara tentang, pasal pertama berbicara tentang Allah. Karena itu Allah lah yang menyediakan semua langit dan bumi serta segala isinya, termasuk saya dan saudara. Sebab itu seluruh hidup kita dalam poin yang pertama ini menjelaskan Allah yang adalah Bapa pencipta langit dan bumi, dan Dia berkuasa atas kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan Dialah yang memberikan kita kekuatan dan kebesarannya. Karena itu tentang Allah cuma bicara tentang mengenai Allah tentang satu bab saja, satu pasal saja. Tentang Yesus Kristus ada 6 pasal. Karena itu kita akan melihat kepada Allah, kita percaya Allah yang sama pun juga telah hadir dalam diri anaknya Yesus. Bagian yang kedua dalam pengakuan iman Rasuli, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Pengakuan percaya ini adalah inti dari iman Kristen, bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem berasal dari Nazaret adalah anak Allah Bapa yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sejati. Dialah juru selamat yang datang dari Allah untuk menyelamatkan dunia dan manusia. Matius 1:21, dalam Kristus Mesias, yaitu Dialah yang diurapi oleh Allah menjadi imam, nabi dan raja yang tiada taranya. Dialah anak Allah yang tunggal, sungguh-sungguh Tuhan. Artinya dalam kedatangan Yesus itu sebenarnya Allah sendiri yang mendatangi manusia dengan membawa keselamatan yang daripadanya. Bukti-bukti keberadaan Yesus adalah Tuhan. Ini poin yang pertama, bahwa kita percaya kepada Yesus yang lahir di Bethlehem dan besar, bahkan Dia hidup sebagai manusia. Tapi Dia adalah Tuhan yang sejati dan Dia adalah manusia yang sejati. Mari kita melihat Yesus menyatakan dirinya, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Dialah firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi kita baca, kekekalan sebagai Allah ada pada Yesus, Yohanes 8:58. Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikannya yang ajaib. Jadi pengakuan kita yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa, dengan pengakuan dan kepada Yesus Kristus merupakan pernyataan yang sederajat karena keduanya sama. Namun pengakuan iman tersebut tidak berarti bahwa kita percaya kepada dua Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyatakan
dirinya kepada kita siapa dan bagaimana Allah yang hidup itu sesungguhnya. Sebab itu Yesus Kristus diberi gelar Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Penyertaan Allah dari kekal sampai kekal kepada kekal. Sebelum kita lahir dia Allah, setelah kita lahir dia Allah, setelah kita mati dia adalah Allah. Nah, itu yang disebut dalam pengertian kata Immanuel, dari kekal sampai kekal kepada kekal, dialah Allah itu. Kita melihat bagian yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ada dua hal. Yang pertama, Yesus itu manusia sejati seperti halnya manusia lain. Yesus dikandung secara normal dan dilahirkan di Bethlehem seperti bayi-bayi lainnya. Yesus sesungguhnya hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia perlu makan dan minum, Matius 4:2, Yohanes 19:28, merasakan sedih, Yohanes 11:38, lelah karena perjalanannya, Yohanes 4:6 dan sebagainya. Yang kedua, sekalipun demikian Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah anak Allah itu sendiri, datang dari sorga karena ia datang dari Allah, Yohanes 8:23. Oleh sebab itu Yesus menjelma menjadi manusia inkarnasi, dan bahwa ia dikandung daripada Roh Kudus sebagai hakikat ilahi yang nyata. Dan tanda keajaiban lainnya yaitu ia lahir dari seorang anak darah bernama Maria, artinya Yesus bukan dilahirkan dari benih seorang laki-laki yang mempunyai dosa, melainkan oleh Roh Kudus tanpa dosa dengan mujizat, sehingga seorang wanita yang masih perawan dapat mengandung dan melahirkan. Artinya Maria mengandung dan melahirkan bukan dari manusia, dari Yusuf, tapi dari kuasa Roh Kudus. Karena itu ini poin yang sangat penting untuk kita pahami, supaya kita memaknainya bahwa Yesus lahir karena kehendak dan kemahakuasaan Tuhan, karena Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan Maria itu. Kita lihat jadi Yesus yang lahir di Bethlehem bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Allah, sehingga setiap orang percaya kepada nama Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah karena anugerah Allah. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Kita lihat bagian yang keempat, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada bagian ini dijelaskan bahwa bagaimana Yesus harus mengalami penderitaan dan sengsara bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan dalam rangka keselamatan manusia yang menyiksa dan membunuhnya. Sejak pertama kali Yesus datang ke dunia sampai pada kematiannya, selalu akrab dengan penderitaan dan sengsara. Dilahirkan dalam kandang hewan, hidup di tengah keluarga Yusuf dari Nazaret, seorang tukang kayu yang miskin, masa pelayanan yang selalu dimusuhi dan difitnah oleh kelompok agamawan Yahudi, Farisi, Saduki dan imam-imam, mengalami penyiksaan dan fitnah dari orang-orang yang membencinya, mati dan disalibkan dalam kehinaan dan disejajarkan dengan penjahat besar, dikuburkan pada kubur yang bukan miliknya sendiri, sebuah kubur pinjaman, dan masih sederetan panjang kuasa-kuasa kehidupan yang tidak menyenangkan tersebut rela ditanggungnya. Semua itu diterimanya bukan karena ia berdosa, tetapi oleh sebab ia menyamakan dirinya dengan umat manusia, solider, supaya saya dan saudara diselamatkan, dan memenuhi kewajiban yang ditugaskan kepadanya oleh Sang Bapa, yakni membereskan jurang pemisah antara Allah dan manusia karena dosa. Ingat, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada hubungan yang jauh sekali antara Allah dan manusia. Yesus datang ke dunia, selama 7 abad lamanya orang Israel menanti untuk datangnya pembebas. Dan ketika Yesus datang, justru mereka membunuh dia, padahal 7 abad lamanya mereka belajar tentang kebenaran. Karena itu kita melihat dia datang memulihkan hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Konsekuensi atau risiko menebus dosa yaitu melalui darah korban yang kudus. Yesuslah anak domba yang dikuduskan untuk korban tersebut. Yohanes 1:29 artinya Yesus sudah menanggung penderitaan dan murka Allah atas dosa-dosa kita. Yesus menjadi pengganti bagi kita untuk menerima upah dari dosa. Roma 6:23 yang seharusnya kita tanggung. Dialah hamba Allah yang menderita seperti yang digambarkan dalam Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagian yang kelima kita melihat pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Sering dipersoalkan istilah 3 hari, apakah 3 kali 24 jam atau 3 malam atau dengan maksud lainnya.
Yang jelas Alkitab menulis Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga, dan kebangkitannya terjadi pada hari pertama dari suatu pekan, hari Minggu. Kebangkitannya menjadi pernyataan atas dosa, maut, dan iblis. Dalam kebangkitannya juga dinyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah dan Tuhan kita. Roma 1:4, Kisah 2:32. Dalam kebangkitannya, kini manusia punya pengharapan baru, hidup yang menang. 2 Korintus 1:9, 1 Petrus 1:3. Atas apa pentingnya atau faedahnya kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Menurut Katekismus Heidelberg, 1, kita beroleh pengampunan dosa dan menjadi orang benar di hadapan Allah. 2, oleh karena manusia lama itu sudah disalibkan bersama Kristus, maka dalam hidup ini pun kita dibangkitkan untuk memulai suatu kehidupan baru. Roma 6:5-6. 3, karena Yesus manusia pertama yang sudah dibangkitkan, maka kita pun menantikan kebangkitan kita juga pada waktu kemenangannya yang akan dinyatakan kelak. 1 Korintus 15:20-23. Yang pasti faedah kebangkitan Kristus itu ditujukan untuk setiap manusia, namun baru berhasiat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak percaya akan kebangkitan Yesus, kita mati, kita pun tidak akan bangkit. Karena itu marilah kita percaya ketika kita hidup dan kita mati, kita juga akan bangkit bersama Yesus karena percaya kepadanya. Ini menjadi jaminan. Kita lihat bagian yang ke-6. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dalam suatu pengajarannya, Yesus pernah berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Keilahian Kristus tidak hanya dinyatakan bahwa dia telah bangkit mengalahkan kematian. Setelah ia bangkit dari antara orang mati selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu ia berpisah dengan mereka, naik kembali ke sorga karena dia berasal dari sorga. Artinya ia pulang kembali ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Yohanes 6:62. Penyataan ini memberikan indikasi yang jelas kepada kita bahwa Yesus adalah Allah. Oknum kedua yang sekarang berada di dalam sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Dengan pengertian ini Yesus mengambil bagian sepenuhnya dalam kemuliaan Allah, dalam kekuasaan dan pemerintahannya. Di sebelah kanan adalah tempat kehormatan. Lihat 1 Raja-Raja 2:19, Mazmur 45:10. Jadi Yesus diberi hormat yang sama dasarnya dengan Allah Bapa, bandingkan Wahyu 5:11-13. Yesus kini penuh dengan kuasa menjadi Raja yang mulia, yang mempunyai segala kuasa dan menjalankan perintahnya. Efesus 1:2, Yesuslah Raja dunia, semua ditaklukkan kepadanya. Efesus 1:22. Dengan kacamata iman, Ibrani 2:8-9, Yesus juga Raja gereja. Ia memerintah jemaatnya dengan firman dan roh. Jemaat dipersatukan dengan dia bagaikan tubuh dan Yesus adalah kepala gereja. Efesus 1:22-23. Dalam konsep demikianlah maka gereja merupakan kerajaan Allah di mana Allah menjadi semua di dalam semua. Efesus 1:23, 1 Korintus 15:28. Kita lihat bagian yang ke-7. Ini bagian terakhir untuk pembacaan kita hari ini tentang Yesus. Yesus yang sudah pergi ke surga, Yesus akan datang karena dia akan datang sebagai hakim yang adil. Ingat, yang datang ke dunia ini kembali hanya Yesus. Sebab itu kita melihat sejak peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Kisah 1:9-11, para murid berkumpul di Yerusalem dan menantikan janji malaikat bahwa Yesus akan datang kembali seperti ia telah naik ke surga. Kisah 1:11. Dalam pengertian murid pada waktu itu, perpisahan fisik dengan Yesus hanya sementara waktu. Mereka sangat menantikan waktu kedatangan Yesus untuk menjemput mereka dan memimpin mereka dalam suasana yang baru. Namun belum lagi mereka menyaksikan hal tersebut, peristiwa Pentakosta terjadi dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh penghibur yang pernah dijanjikan Yesus semasa hidupnya. Kisah 21, Yohanes 14:15. Sejak murid-murid dipenuhi Roh Kudus dalam masa Pentakosta, masa di mana lahirnya gereja, mereka mempunyai pemahaman yang baru, keberanian yang baru, kuasa yang baru, dan persekutuan yang baru. Murid Tuhan Yesus yang kemudian diterima sebagai rasul oleh murid-murid lainnya, secara aklamasi diterima sebagai pemimpin rohani dari komunitas yang khas itu. Rasul-rasul selain menggembalakan jemaat Kristen yang baru, mereka juga memberi penghiburan agar tetap setia dengan iman yang jemaat telah terima. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini poin yang terakhir.
kita juga sedang menunggu Dia akan datang pada kali yang kedua. Sudahkah kita mempersiapkan hati dan hidup kita secara khusus dalam situasi COVID yang kita alami? Kita tidak tahu waktu Tuhan yang sekarang sedang terjadi, Yom Yahweh, hari Tuhan. Apa yang nanti akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan hidup kita menanti Dia yang akan datang sebagai juru selamat, tapi terlebih Dia sebagai hakim yang adil untuk menghakimi semua orang. Sudahkah kita mempersiapkan hati dan hidup kita menyambut Dia yang datang sebagai Tuhan atas kehidupan kita? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya, menolong kita untuk memahami poin Allah dan Tuhan Yesus. Nanti dalam ibadah besok kita akan masuk berbicara tentang Roh Kudus dalam pengakuan iman bab 8, 9, 10, 11, dan 12. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menyanyi dalam rohani nomor 74 pada baitnya yang ketiga. Setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang hatinya penuh Roh Tuhan dan sabdanya, seraya bergemar mendapat karunia-Nya. Hai puji Allahmu, syukur kepadanya, yang pengasihannya setia dan bakal. Mari kita satu dalam doa. Di hari ke-163, hari Kamis, tanggal 11 Juni, kami ada bersama seluruh jemaat GKI Firdosa Sempan dalam ibadah malam kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan kehidupan firman-Mu yang kami belajar tentang pengakuan iman rasuli dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-7. Kami boleh memahami siapa Allah, siapa Tuhan Yesus. Dan dalam ibadah besok kami akan mempelajari tentang siapa itu Roh Kudus. Dalam Trinitas itu kami terus belajar untuk memahami, mengerti sebagai generasi tua. Kami dapat mengajarkan kebenaran ini juga bagi semua anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu, gereja-Mu dari Sinode, Klasis dan jemaat-jemaat, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Dewan Gereja Sedunia, gereja se-Asia, gereja secara ekumene, pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua dan siamas, badan pelayanan unsur-unsur, PAM, PARP, PKB, bahkan juga pengasuh sekolah minggu, para tua-tua gereja, para lansia. Tuhan memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami yang ada dalam kandungan sampai dengan yang TK, SD, SMP, SMU, yang kuliah, yang dalam penyusunan skripsi, yang sedang bekerja, yang sudah bekerja, bahkan yang mencari kerja. Tuhan memberkati yang jauh dari orang tua, yang dengan orang tua Tuhan berkati. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami sekalian, program Sinode, Klasis dan jemaat-jemaat. Bahkan Tuhan memberkati jemaat ini dalam seluruh perjalanan kami, secara khusus memasuki bulan Juni. Pada tanggal 22 kami akan memperingati HUT jemaat yang ke-18, panitia week 4. Tuhan berkati agar semua pekerjaan pelayanan yang boleh berjalan menurut kehendak dan kuasa-Mu. Walau kami dalam situasi COVID-19, kami tetap meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami, yang terus menolong dan memberkati kami semua untuk kami dapat menjalani situasi kehidupan ini dalam kekuatan dan pertolongan dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan para janda, duda, yatim piatu, mereka yang kehilangan kasih sayang. Tuhan memberkati. Juga kami berdoa menyerahkan mereka yang mencari kerja, yang mengalami mogok kerja. Tuhan juga buka jalan, beri mereka hikmat dan kekuatan, biar lewat pekerjaan yang lainnya mereka dapat menghidupi kehidupan keluarga pribadi mereka. Juga kami berdoa Tuhan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan berkati hari di mana Tuhan tentukan dapat mereka melahirkan dengan selamat. Juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami keretakan, perceraian, damaikan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati yang berulang tahun kemarin, hari ini dan esok. Tuhan juga berkati Ibu Pendeta Otni yang telah berulang tahun pada tanggal 10 Juni, Ibu Penatua Jelita Mangetan, dan juga Saudari
Tesaulia, Tuhan juga memberkati. Dan jika ada yang berulang tahun yang kami tidak sebutkan nama mereka kemarin bahkan hari ini, Tuhan memberi mereka kekuatan dan berkat. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan dan kasih setiamu. Berkati seluruh kehidupan kami sekalian di malam ini. Panitia pembangunan jemaat, kantor klasis, Mimika, panitia raker keempat, juga BPPG jemaat, tim musik gerejawi, tim multimedia, juga kami berdoa menyerahkan semua panitia pasca, panitia HUT Jemaat GKI Feodosa Sempan, week keempat, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, PHMJ, kedua hambamu, bahkan juga para penatua dan siamas badan penunsur-unsur. Seluruh kehidupan umatmu kami taruh dalam tanganmu, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan persekutuan anak dan remaja, para pengasuh sekolah minggu dalam pelayanan mereka di ibadah minggu, Tuhan berkati. Selanjutnya dalam ibadah-ibadah, unsur-unsur yang juga akan dilaksanakan, bahkan juga doa PAM setiap hari Selasa, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sekalian dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Biston besok jam 11, pada hari Jumat jam 11, Tuhan juga memberkati agar semua pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Memberkati juga ibadah bina keluarga hari Sabtu, memberkati kebun gereja yang sedang kami kerjakan. Biarlah semua week boleh berpartisipasi dan melakukan menanam kebun gereja itu agar juga mendatangkan berkat bagi kehidupan umatmu juga. Kami berdoa menyerahkan semua program jemaat pembelian tanah, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sekalian, jemaat bahkan unsur-unsur dalam programnya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan situasi COVID-19 yang sedang terjadi, pemerintah pusat, provinsi, daerah, Kabupaten Mimika, Forkopimda, 7 suku yang ada dan semua suku-suku yang ada di Tanah Mungsa, di seluruh tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja dan pemerintah berikan kekompakan, kesehatan, dan juga semua para medis dalam peran dan tugas-tugas mereka. Dokter, mantri, suster, cleaning service, petugas makan, TNI, Polri, Pol PP, Tuhan berkati dalam menangani COVID-19 ini. Beri mereka hikmat dan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati, biarlah semua yang diperjuangkan boleh berjalan menurut kehendak dan kuasa-Mu. Bagi mereka yang sakit karena COVID-19 berkesembuhan, bahkan yang berduka karena COVID-19, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Memberkati kami sekalian di malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang sakit, Bapak John Simatupang, Bapak Lewi Palinoan, Bapak Nathan Matasik, Bapak Markus Seru, Nenek Ine, Bapak Benyamin Londong, juga orang tua dari Ibu Sianturi, dan juga saudara dari Ibu Sianturi, Bapak Petrus Kumbubui, Bapak Penatua Edi Sambuari, Ibu Veronica Handoyo, Ibu Katrina Pabite, Ibu Lukas Lapu, Bapak Nobin Titu Kalalembang. Juga kami berdoa menyerahkan Ibu Anak Papuani Layuk Sampe, Ibu Siagian yang selesai melahirkan, dan juga Siamas Jernita Siregar Tampu Bolon yang sakit, dan juga Ibu, kami berdoa menyerahkan anak James Sangka. Juga kami berdoa menyerahkan Ibu Agustinus Samba yang selesai melahirkan, Ibu Regina Posi, Siamas Elvi Pulung, Penatua Agustina Salembe dan anak Serin, Bapak Jubilius Kaviar, Ibu Calvin Pariu yang selesai melahirkan, Saudara Boy dari keluarga Joni Pangala, Bapak Henok Bintan, Ibu Resni Sampetondok, dan juga Opung Lydia Manurung Sihombing, orang tua dari Ibu Barita Rumah Horbo. Juga kami menyerahkan jika ada yang sakit yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka, Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka. Dan juga kami juga berdoa menyerahkan mereka yang mengalami duka cita. Kami berdoa Tuhan nyatakan kuasa penghiburan-Mu bagi mereka. Keluarga Ibu Daud Taruk Lobo, keluarga Martin Parinding, keluarga Ibu Daniel Rantegao, keluarga Daniel Ramba, keluarga Samuel Pabite, keluarga Woru Rumayomi, keluarga Yakob Ranterinding, keluarga Indra. Dan jika ada keluarga-keluarga yang berduka cita yang kami tidak sebutkan nama mereka,
Tuhan nyatakan kuasa penghiburan-Mu bagi mereka. Berkati kami di malam ini, inilah doa kami, inilah harapan kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan dimuliakan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan semua anggota jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dan juga ada anggota-anggota jemaat yang lain bahkan di Timika dan di luar Timika. Diberkatilah semua mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami sekalian di malam ini. Pada akhirnya kami akan menerima berkat Tuhan. Saya menjemput kita semua berdiri. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus turun atas Jemaat GKI Feodorsa Sempan Klasis Mimika, GKI di Tanah Papua, atas seluruh kehidupan kita sekalian, hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat malam. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita di malam ini dan menolong kita untuk menjalani malam ini dalam ketiduran kita dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Shalom.